Selamat siang. Hai rekan-rekan saya ya. Kalau kita membahas diabetes itu hal yang biasa. Kalau kita membahas tentang darah tinggi juga biasa. Nah, kali ini dalam video ini kita membahas tentang bagaimana jika kita menderita tiga hal sekaligus. Kita menderita diabetes, kita menderita darah tinggi, dan kita menderita kolesterol yang tinggi. Memang tidak sedikit rekan-rekan kita yang menderita dengan tiga penyakit ini, yaitu sudah menderita diabetes, ternyata didapatkan juga tekanan darah yang cukup tinggi, kemudian diperiksa ternyata kadar kolesterolnya juga cukup bermasalah. Nah, karena itu kita membahas jika kita menemukan tiga penyakit ini dalam satu atau dalam diri seseorang. Nah, kita bahas dulu satu persatu. Diabetes itu adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan gula darah. Artinya gula darahnya itu hanya tinggi di dalam pembuluh darah karena kegagalan tubuh kita untuk mengantarkan gula darah itu ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Dalam hal ini termasuk pembuluh darah. Jika pembuluh darah tidak mendapatkan asupan kalori yang bersumber dari glukosa, lama-lama pembuluh darahnya akan mengalami proses pengerasan atau yang disebut dengan arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis ini menyumbang dalam hal kenaikan tekanan darah. Akibatnya, aliran darah ke organ-organ yang membutuhkan, dalam ini semua organ tubuh kita itu akan mengalami masalah karena mengalami penurunan kadar saturasi oksigen sekaligus juga mengalami kekurangan glukosa sebagai sumber energinya. Nah, kembali lagi ke topik yang kedua, yaitu tentang tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu kumulasi dari kekuatan daripada pompa jantung dan elastisitas daripada pembuluh darah. Tekanan darah yang cukup tinggi itu menandakan bahwa aliran darah ke organ-organ tubuh kita itu mengalami penurunan dalam hal jumlahnya sekaligus akan mengurangi penurunan daripada oksigen yang diantar sekaligus dengan kalori yang bisa diantarkan sebagai sumber energinya. Kolesterol yang kita bicarakan di sini tentu adalah kolesterol yang tergolong kolesterol jahat atau LDL dan lemak darah atau yang disebut dengan trigliserida. Tingginya kolesterol ini akan menambah endapan pada dinding pembuluh darah yang akan membuat aliran darah kita tersumbat, sehingga jika seseorang memiliki diabetes yang tidak terkontrol, kemudian tekanan darah yang cukup tinggi disertai dengan kolesterol, maka kemungkinan resiko daripada resiko yang terjadi itu semakin besar. Misalnya resiko stroke atau serangan jantung jauh lebih besar daripada orang yang hanya menderita diabetes atau hanya menderita hipertensi. Nah, apa sih resiko-resikonya jika orang menderita diabetes sekaligus dengan kolesterol yang tinggi dan hipertensi? Pertama, pada bagian atas kepala kita yaitu otak, orang bisa mengalami stroke, baik stroke dengan pendarahan maupun stroke tanpa pendarahan. Kemudian aneurisma aorta, yaitu pelebaran pembuluh darah otak kita yang kapan saja bisa terjadi pecahnya pembuluh darah otak karena dindingnya yang menipis. Dan ini adalah penyakit yang sangat berbahaya ya, karena bisa menjadi stroke yang disertai dengan pendarahan. Orang mudah mengalami demensia atau kelupa atau hilang ingatan dalam suatu masa tertentu. Memang demensia dibagi ya. Salah satunya penyebabnya adalah diabetes, hipertensi, dan kolesterol. Pada jantung orang bisa mengalami gagal jantung karena pompa jantung yang lemah. Nah, gagal jantung ini biasanya disebabkan karena diabetes yang tidak terkontrol, hipertensi yang tidak terkontrol untuk sekian waktu yang lama.
serangan jantung tiba-tiba atau serangan jantung koroner itu bisa saja terjadi pada orang yang diabetes tidak terkontrol ataupun dua-dua. Sudah ada diabetes, ada darah tinggi, dan juga ada kolesterol. Bahkan kadang-kadang dokter di dalam praktek itu bisa menemukan kasus orang mengalami serangan jantung hanya dengan tekanan darah yang tidak terlalu tinggi, tetapi gula darahnya yang tidak terkontrol dan kolesterolnya yang cukup tinggi. Kemudian penyakit arteri perifer. Orang bisa mengalami nyeri kaki tiba-tiba karena apa? Karena adanya sumbatan di pembuluh darah arteri yang mengakibatkan aliran darah ke arteri kaki itu tidak bagus sehingga kaki merasa nyeri pada saat-saat tertentu. Ini juga kasus yang cukup membutuhkan penanganan medis yang segera. Kemudian tidak banyak juga ya kasus-kasus di mana orang mengalami gagal ginjal akut, bahkan gagal ginjal kronis yang menjalani hemodialisa karena tekanan darahnya yang tidak terkontrol dan juga diabetes yang juga tidak terkontrol. Gangguan penglihatan tiba-tiba atau disebut glaukoma itu banyak terjadi pada pasien dengan tekanan darah yang cukup tinggi, apalagi pasien itu menderita diabetes yang tidak terkontrol. Nah, bagaimana kita bisa mencegah dan memperbaiki ketiga faktor ini? Pertama adalah jika kita belum menderita diabetes, belum menderita hipertensi, dan juga belum menderita kolesterol, tentu gaya hidup kita harus diperbaiki. Perbanyak olahraga ya. Jadi olahraga yang disarankan itu adalah olahraga setiap hari seminimal seminggu 5 kali. 1 kali olahraga berlangsung 1 jam dengan kualitas yang cukup baik. Istirahat yang cukup. Nah, istirahat cukup jangan perlu diabaikan ya. Banyak orang yang melakukan kegiatan olahraga yang over dengan mengabaikan istirahat. Ketika pasiennya mengalami istirahat, maka orang bisa mengalami serangan jantung tiba-tiba karena pada dasarnya memang sudah ada kecenderungan untuk penyakit jantung. Jadi olahraga dan istirahat harus 2 hal yang seimbang. Kemudian makanannya juga harus rendah garam dan rendah lemak ya. Karena kecenderungan kita makan garam akan membuat tekanan darah kita makin tinggi. Jangan lupa stres. Hilangkan stres kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, maka kadar stresnya harus diturunkan dengan cara apa? Berrekreasi, kemudian piknik, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Intinya lakukan relaksasi untuk mengurangi stres yang bisa mengakibatkan kita bisa mengalami 3 penyakit tersebut. Kemudian usahakan bagi teman-teman yang memiliki berat badan lebih, itu usahakan untuk mencapai berat badan ideal. Berat badan ideal itu adalah indeks massa tubuhnya di antara 19 sampai 21 ya. Caranya menghitung itu adalah berat badan dalam kilo dibagi berat badan tinggi badan dalam meter pangkat 2. Hasilnya harus berada di antara 19 sampai 21. Tapi bagi rekan-rekan yang mungkin sudah menderita 3 penyakit ini, bagaimana menanggulanginya? Yaitu dengan rutin melakukan pengobatan tanpa lupa minum obat. Jadi rekan-rekan kadang mungkin terlalu banyak minum obat. Bayangkan saja, obat darah tinggi kadang-kadang diminum ada yang sampai 3-4 macam. Kemudian obat kolesterol, kemudian lagi obat gula, yang membuat kadang-kadang pasien jenuh dengan mengkonsumsi begitu banyak obat-obatnya. Nah, dokter kasih tip pertama ya. Kan ada obat-obat yang bisa dipadu, misalnya amlodipin dengan valsartan atau kadesatan, atau ada merek-merek tertentu yang merupakan gabungan daripada 2 macam obat hipertensi ini. Kemudian ada obat hipertensi dengan obat kolesterol juga yang bergabung, begitu juga dengan obat gula. Jika kita menggunakan obat gula misalnya glimepiride dan metformin, itu ada obat yang gabungan antara metformin dengan glimepiride sehingga jumlah yang dimakan itu jauh berkurang dibandingkan kalau kita makan misalnya ya 10 macam obat dalam 1 hari. Itu mungkin bisa dikalkulasikan atau
dikecilkan menjadi 5 macam atau 4 macam dengan memilih obat yang merupakan gabungan dari beberapa obat menjadi satu. Demikian rekan-rekan tip dari dokter jika kita menghadapi seseorang dengan 3 penyakit sekaligus, yaitu diabetes, hipertensi, dan kolesterol. Bye.